Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 26 Januari 2024 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land tanggal 9 sampai 20 Maret 2024. Keberangkatan dari Jakarta bersama Romo Vincent Widi MGL dan keluarga Yofi Natasha dan Joshua. Pendaftaran terakhir di akhir Januari ini. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Untuk info lengkap bisa langsung WA ke 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ/Holyland 2024. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Salam damai dan kasih Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Semoga kalian semua sehat, ceria, dan bersemangat berkarya di dalam keluarga, komuniti, dan masyarakat. Saudara dan saudari, renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 10 ayat 1 sehingga ayat 9 yang bercerita tentang panggilan Tuhan. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan melayani Tuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Itu bukan kehendak manusia. Panggilan terjadi karena Tuhan menghendakinya. Tuhan yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat di dalam karyanya. Melalui petikan yang baru juga kita dengar setelah tadi, kita melihat bahwa ketika Tuhan memilih dan mengutus, kita tidak boleh bertanya pergi kemana, dengan siapa, dan apa yang perlu dibawa.
sebaliknya, responlah panggilan itu dan jalanilah dengan penuh yakin dan sukacita. Ketika Tuhan menunjuk 70 murid dan mengutus mereka pergi ke setiap kota dan tempat, Dialah yang memberitahukan dengan siapa mereka bekerja, bagaimana menghadapi situasi pelayanan dan karakter manusia yang beragam, serta bagaimana seharusnya bersikap ketika mengalami penerimaan atau penolakan. Tuhan tidak pernah salah memilih dan mengutus orang bekerja dalam kebun anggurnya. Untuk memenuhi panggilan pelayanan, sudah seharusnya seseorang tidak dibebani dengan hal-hal kebendaan, tidak memaksakan keinginan, melainkan hanya fokus pada tugas panggilannya. Seorang pelayan harus melayani sesuai dengan kehendak Tuhan dan bertanggung jawab menanggapi panggilan, karena panggilan itu menyatakan kuasa Allah melalui pertobatan dan pewartaan kerajaan Allah. Jika Tuhan memanggil, Dia tahu siapa yang dipanggilnya dan untuk apa. Jika Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu, Dia tahu bahwa kita sanggup melakukannya dengan anugerahnya. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Besar dan Ia sanggup melakukan segala perkara. Dia yang mengatur alam semesta, Dia yang empunya bumi dan segala isinya, laut serta segala yang diam di dalamnya. Kitalah yang seringkali berpikir sempit dan kerdil, membuat Tuhan itu seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa. Kepicikan dan kekerdilan iman kitalah yang menjadi penghalang bagi kita untuk mampu melihat kebesaran Allah atas seluruh ciptaannya, termasuk juga atas hidup kita. Para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki panggilan Allah dalam hidupnya telah membuktikan dengan nyata bahwa kebenaran panggilannya yang tidak pernah salah. Tuhan tidak mungkin memberikan mandat agar kita memberitakan Injil, menjadi saksinya sampai ke ujung bumi, dan memuridkan segala bangsa baginya jika Dia tahu bahwa kita tidak sanggup melakukannya. Bukankah Ia telah berjanji bahwa kita akan diperlengkapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi? Disitulah letaknya kesanggupan kita, yaitu Tuhan yang memanggil. Ia juga yang akan memperlengkapi dan menyertai sesuai dengan janjinya. Tahukah saudara dan saudari bahwa ada perbezaan yang cukup jelas antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan? Melayani Tuhan adalah seperti Maria. Yang disebut melayani Tuhan adalah berdoa, membangun hubungan yang intim, yang akrab, serta menanti-nantikan Tuhan. Manakala melayani pekerjaan Tuhan adalah seperti Marta. Yang disebut melayani pekerjaan Tuhan adalah seperti menjadi pemimpin pujian, pemusik, guru sekolah minggu, dan lain-lain. Ramai orang yang suka melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak suka melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan seharusnya pasti akan melayani pekerjaan Tuhan, tetapi belum tentu orang yang melayani pekerjaan Tuhan akan melayani Tuhan. Nah, ingatlah saudara dan saudari, panggilan melayani Tuhan merupakan anugerah yang diberikan kepada kita seturut kehendaknya. Karena itu, setiap orang yang dipanggil dalam pelayanan harus menyatakan kerelaan tanpa paksaan, karena panggilan pelayanan tersebut adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Jika melayani hanya menginginkan tempat yang aman dan nyaman, kehidupan yang terjamin, mendapat penghormatan dan penghargaan, maka janganlah memberi diri kalian menjadi pelayan. Semua itu bukanlah dasar pelayanan yang diajarkan Tuhan. Ingatlah, panggilan melayani Tuhan
menuntut kesediaan diri melayani seturut kehendak Tuhan. Motivasi pelayanan kita adalah kasih. Kita harus senantiasa termotivasikan oleh kasih Tuhan yang ada di dalam kita, karena kasih Tuhan sudah dicurahkan di dalam kita. Kasih Tuhan membuat kita sabar, murah hati, tidak iri hati dengan teman sepelayanan, tidak sombong, tidak egois, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, sabar menunggu sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu memberi, bukan menerima. Salurkan atau alirkan kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Jangan biarkan apapun menyumbat kasih Tuhan mengalir dari hati kita. Itulah sebabnya kita harus senantiasa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan biarkan hati kita tercemar atau dicemari dengan apapun. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di seri renungan yang seterusnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 26 Januari 2024. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.